Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alat ukur. Alat ukur yang akan kita bahas pada kali ini adalah jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman maupun diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik. Hasil pengukuran dari ketiga fungsi alat tersebut dibaca dengan cara yang sama. Alat ini dipakai secara luas pada berbagai bidang industri, engineering, atau teknik. Alat ini dipakai luas karena memiliki tingkat akurasi dan presisi yang cukup tinggi. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai jangka sorong, jangan lupa klik like dan subscribe-nya, dan apabila bermanfaat silakan share ke teman-teman kalian. Untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai jenis-jenis dari jangka sorong. Yang pertama, jangka sorong manual. Jangka sorong ini memiliki dua skala, yaitu skala utama yang terdapat pada rahang tetap dan skala nonis atau vernier yang terdapat pada rahang geser. Keterangan jangka sorong ini adalah 0,1 mm. Yang kedua adalah jangka sorong analog. Jangka sorong ini umumnya sama dengan jangka sorong manual, hanya saja untuk skala nonis atau vernier berbentuk analog atau jarum jam, sehingga lebih mudah dalam membaca skala nonius. Untuk tingkat ketelitiannya adalah 0,05 mm. Yang ketiga adalah jangka sorong digital. Jangka sorong digital ini memiliki bentuk yang sama dengan jangka sorong manual, hanya saja untuk skala noniusnya berbentuk layar digital, di mana hasil pengukuran langsung terbaca pada layar tersebut, sehingga penggunanya lebih mudah. Untuk tingkat ketelitiannya adalah 0,01 mm. Untuk bagian-bagian dari jangka sorong bisa dilihat pada bagian ini adalah rahang bawah. Ada dua, rahang bawah tetap dan rahang bawah geser, berfungsi untuk mengukur diameter, panjang, tebal, sisi luar dari sebuah benda. Yang kedua adalah rahang atas. Ini ada dua, rahang atas geser sama rahang atas tetap. Yang ketiga adalah pengunci, berfungsi untuk mengunci rahang geser pada jangka sorong. Kemudian ada namanya depth probe atau tangkai pengukur kedalaman, berfungsi untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Kemudian ada skala utama dan skala nonius, ini yang bisa digeser. Pada skala nonius terdapat dua hasil dalam milimeter dan inci. Biasanya tertulis satuan pada skala nonius. Lengkapnya bisa lihat pada gambar berikut ini. Oke, jadi ini adalah dua jangka sorong. Jadi ada berbagai jenis jangka sorong serta ukurannya yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membaca suatu jangka sorong. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas jangka sorong yang milimeter. Jadi di jangka sorong ada dua pengukuran, milimeter sama inci. Yang milimeter ada satuannya di bagian bawah milimeter, dan yang inci biasanya di bagian atas. Cara membaca dari jangka sorong adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca skala utama dengan melihat nilai pada skala utama sebelum garis 0 skala nonius. Yang kedua, membaca skala nonius dengan mencari garis pada skala nonius yang paling lurus dengan salah satu garis pada skala utama. Kemudian kita jumlahkan kedua nilai pembacaan tersebut. Berikut ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Yang pertama adalah cara mengukur diameter luar. Pertama-tama kita siapkan benda yang akan diukur terlebih dahulu. Pastikan posisi benda dengan jangka sorong sejajar. Jangan sampai miring karena akan mempengaruhi hasil dari pengukuran. Kalau sudah tepat, silakan kunci dengan menggunakan mur pengunci. Geser sampai terkunci sehingga benda kecil dapat dilepas dari jangkanya.
Kemudian kita baca hasil pengukuran benda kerja tersebut. Pastikan dalam ukur mata kita sejajar dengan jangka sorong agar lebih mudah dalam membacanya. Untuk cara membacanya adalah sebagai berikut. Dalam membaca hasil dari jangka sorong, kita melihat terlebih dahulu hasil dari skala utama. Kemudian ditambahkan dengan hasil dari garis lurus skala utama dengan nonius. Caranya adalah dengan melihat 0 pada skala nonius berada di setelah garis keberapa skala utama. Pada hasil pengukuran kali ini menunjukkan garis 0 berada setelah angka 22 mm dan skala nonius sejajar pada 0,16 mm, sehingga kalau dijumlahkan hasilnya menjadi 22,16 mm. Setelah kita mengukur diameter luar, contoh yang kedua kita akan mengukur diameter dalam suatu benda. Untuk diameter dalam, kita pastikan juga posisinya lurus dengan benda kerja yang akan kita ukur. Jadi sejajar dengan benda ukur, kemudian kita kancing kembali penguncinya dan kita baca hasil pengukuran seperti langkah-langkah tadi. Kita lihat terlebih dahulu skala 0 pada nonius berada setelah garis keberapa pada skala utama. Untuk hasil pengukuran kali ini menunjukkan hasil skala utama 17 mm. Untuk skala nonius sejajar dengan garis utama pada 0,30 mm, sehingga kalau dijumlahkan menjadi 17,30 mm. Contoh selanjutnya adalah kita akan mengukur kedalaman suatu benda. Langkahnya masih sama seperti tadi, kita posisikan sejajar dengan benda yang akan kita ukur. Jadi jangan sampai miring posisinya, kemudian kita kunci kembali baut penguncinya atau mur penguncinya. Setelah itu kita lepas jangka sorong dari benda ukur. Sedikit tips dari saya untuk membaca jangka sorong. Apabila garis 0 terletak di awal garis skala utama, maka hasil dari skala nonius akan sejajar pada garis depan. Sedangkan apabila garis 0 mendekati garis berikutnya pada skala utama, hasil yang lurus mesti akan berada di bagian belakang skala nonius. Dan untuk hasil pengukuran kali ini menunjukkan bahwa garis 0 berada di setelah awal dari garis utama. Hal ini indikator bahwa skala nonius hasilnya berada di awalan garis skala nonius. Untuk hasil dari pengukuran kali ini, pada skala utama 24 mm, skala nonius 0,32 mm, dan dijumlahkan menjadi 24,32 mm. Silakan dilihat beberapa contoh soal dari cara pembacaan jangka sorong berikut ini. Contoh soal yang kedua dalam sentimeter dan diubah menjadi milimeter.
soal ketiga, silakan jawab hasil akhir pengukuran pada jangka sorong berikut ini di kolom komentar. Cukup sekian pembahasan kali ini mengenai jangka sorong. Semoga dapat bermanfaat dalam kita belajar alat ukur jangka sorong. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai jangka sorong yang inci. Jangan lupa klik subscribe apabila belum, like dan share-nya jangan lupa.